Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, saya akan membahas jawaban para imam mazhab dan sebahagian ulama ketika ditanya adanya Allah. Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik rahimahullah bahwa Harun ar-Rasyid pernah ditanya kepadanya mengenai hal itu. Maka ia pun memberikan bukti tentang hal itu, yaitu dengan adanya berbagai macam bahasa suara dan nada suara. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sebagian orang-orang jindik pernah bertanya kepadanya mengenai keberadaan Allah. Maka ia pun mengatakan kepada mereka, "Tinggalkan aku di sini, aku sedang memikirkan suatu hal yang telah diberitahukan kepadaku." Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun demikian, kapal itu tetap berlayar tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh derasnya ombak, hingga akhirnya berhasil melalui gelombang tersebut dan terus melaju tanpa nahkoda. Maka mereka pun orang jindik berkata, ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Lalu Abu Hanifah berkata, "Aduhai kalian, jika demikian apakah alam jagat raya ini beserta isinya yang teratur disebut sebagai suatu yang tidak ada pembuatnya?" Maka orang-orang itu tercengang keheranan hingga akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingannya Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb pencipta, maka ia pun menjawab, ini adalah daun murbe yang memiliki satu rasa. Jika dimakan oleh ulat sutra maka akan keluar menjadi serat sutra, dan jika dimakan oleh lebah akan menjadi madu. Jika dimakan oleh kambing, sapi, dan binatang sejenisnya akan keluar menjadi kotoran. Dan jika dimakan kijang akan menjadi wewangian kasturi, padahal itu berasal dari satu materi. Mengenai hal tersebut, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah juga pernah ditanya. Maka ia menjawab, di sini terdapat benteng yang kokoh dan halus, yang tidak berpintu dan tidak ada jalan masuk. Bagian luarnya tampak seperti perak dan bagian dalamnya tampak seperti emas murni. Dan ketika sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dinding benteng itu pecah. Dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah, yaitu telur dikala keluar dari dalamnya seekor anak ayam. Abu Nawas pernah bertanya mengenai hal itu, maka ia pun langsung melanjutkan, "Syair, perhatikanlah tumbuh-tumbuhan di bumi. Lihatlah apa yang telah diperbuat oleh Malik Allah. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit, bagaikan emas cetakan mengairi lahan-lahan yang indah, bagaikan batu permata Jabarajat. Semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tiada sekutu baginya." Sedangkan ulama lainnya mengatakan, orang yang memperhatikan ketinggian dan keluasan langit serta berbagai bintang, komet, dan planet, juga merenungkan bagaimana semuanya itu berputar di palak yang luar biasa besarnya pada setiap siang dan malam hari, yang pada saat yang sama masing-masing berputar sendiri menurut porosnya. Kemudian juga memperhatikan lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi, serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi seimbang dan penduduknya dapat menghuninya walaupun dengan bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam dan berwarna-warni. Sebagaimana firman-Nya,
Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Al-Fatir ayat 27-28. Demikian pula sungai-sungai itu yang mengalir dari satu negeri ke negeri yang lain untuk memberikan berbagai manfaat. Juga diciptakannya berbagai macam binatang, tumbuh-tumbuhan yang mempunyai rasa, bau, bentuk, dan warna yang bermacam-macam. Padahal dalam satu tanah dan air yang sama alamnya. Maka semuanya itu menunjukkan adanya Rob Sang Pencipta, kekuasaannya yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Tiada ilah yang hak selain Dia Allah. Kepadanya kami bertawakal dan kepadanya kami kembali. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.